Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Statistics One on One ID. Saat ini kita memasuki bagian kelima atau bagian terakhir dari seri pengantar metode statistika. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Berikut merupakan topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Mungkin teman-teman sudah familiar ya ketika menonton suatu proses persidangan, atau mungkin teman-teman sudah benar-benar menyaksikannya itu secara live, baik maupun live di tempat persidangannya, ataupun mungkin teman-teman sudah melihatnya di televisi. Di dalam proses persidangan tentu ada proses di mana membuktikan bahwa apakah benar terdakwa terdakwa tersebut atau seorang tersangka tersebut benar-benar melakukan kesalahan atau tidak. Nah, proses persidangan tadi itu mengilhami sesi kita kali ini ya. Jadi materi kita kali ini sebenarnya prosesnya itu terilhami dari suatu proses persidangan. Nah, sebelum kita memasuki apa itu pengujian hipotesis, terdapat dua hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, di mana di dalam statistika ada yang namanya statistika deskriptif sama statistika inferensial. Statistika deskriptif kita sudah bahas pada sesi yang pertama, yakni tentang pendahuluan ya, di mana statistika deskriptif menjelaskan tentang cara merangkum karakteristik sampel atau metode untuk merangkum karakteristik sampel. Sedangkan di statistika inferensial yang akan kita bahas pada kasus kali ini, yaitu sebenarnya adalah mengeneralisasi karakteristik sampel. Di dalam statistika inferensial ada dua hal yang akan kita lakukan, yaitu mengestimasi parameter dan melakukan pengujian hipotesis. Estimasi parameter kemarin sudah kita bahas ya di sesi sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya terkait estimasi parameter. Nah, kemudian apa itu pengujian hipotesis? Jadi di proses pengujian hipotesis itu kita melakukan pengujian pernyataan tentang parameter populasi. Jadi perbedaannya pengujian hipotesis waktu di dunia persidangan versus pengujian hipotesis di statistik ya. Bedanya di sini. Nah, di dalam pengujian hipotesis statistik terdapat beberapa aturan main. Yang pertama, ada yang namanya pernyataan atau klaim, di mana terdapat dua, yakni alternatif hipotesis atau H1 dan nul hipotesis atau H0. Alternatif hipotesis atau H1 itu pernyataan yang nantinya akan didukung dari data sampel yang sudah kita peroleh. Kemudian nul hipotesis itu yang nantinya akan kita klaim bahwa H0 tersebut akan gagal. Yang kedua, ada yang namanya pengujian H0, di mana ditentukan oleh statistik uji dan daerah penolakan. Di dalam proses pengujian hipotesis statistik, karena berbasis data sampel, maka kesalahan itu tidak dapat kita pungkiri. Pasti ada kemungkinan kesalahan. Di dalam pengujian hipotesis statistik, terdapat dua macam jenis kesalahan, yakni kesalahan tipe 1. Prosesnya adalah ketika kita melakukan penolakan terhadap H0, padahal ya secara kenyataan ternyata H0 itu benar. Kesalahan yang kedua, kita gagal menolak H0, padahal H1-nya yang benar. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan pada hipotesis statistik. Nah, kenapa kok kesalahan tipe 1 itu dianggap serius? Analoginya itu terinspirasi dari proses persidangan. Di dalam proses persidangan ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Jadi kita mengasumsikan bahwa semua terdakwa ya itu kita anggap tidak melakukan kesalahan dulu. Nah, di dalam proses persidangan karena yang memutuskan adalah manusia dan didukung oleh bukti-bukti yang dikumpulkan, maka ada dua kemungkinan kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan yang pertama kita
eh, menghukum orang yang tidak bersalah, sedangkan kesalahan yang kedua kita membebaskan orang yang bersalah. Nah, yang fatal adalah ketika kita melakukan vonis hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Makanya kenapa kesalahan tipe 1 itu dianggap lebih serius. Fatalnya kenapa? Kalau misalkan di kasus persidangan, jika vonisnya ternyata hukuman mati, berarti kita menghukum mati orang yang tidak bersalah. Nah, itu lebih fatal dibandingkan kita membebaskan orang yang bersalah. Gitu. Nah, peluang kesalahan tadi itu ada peluang maksimal yang kita bisa kita tolerir ya. Mana disebut tingkat signifikansi dengan dinyatakan sebagai alfa ya. Kalau di pengujian hipotesis statistik. Kemudian yang keempat, peluang signifikansi tadi itu diperoleh dari statistik uji yang sudah kita amati tadi ya. Di mana dipilih dari alfa yang terkecil. Mungkin teman-teman masih bingung dengan statement yang keempat ini. Nanti kita akan coba jelaskan pada slide-slide berikutnya. Kita lanjutkan kembali. Jadi tahapan-tahapan melakukan pengujian hipotesis statistik itu ada 5. Yakni yang pertama kita melakukan formulasi dulu, yang kedua kita melakukan kriteria uji, yang ketiga itu kita menentukan alfa, dan yang keempat itu kita menghitung statistik uji, dan yang kelima kita mengambil kesimpulan. Ya, kemudian kita menginterpretasikan dari hasil kesimpulan tersebut sesuai dengan konteks permasalahan yang kita hadapi. Nah, di hipotesis statistik, pengujian hipotesis statistik itu terdapat berbagai macam. Yang pertama itu kalau kita kasusnya adalah untuk min yang variasinya kita ketahui. Atau variasinya tidak diketahui, namun kasus sampel yang kita ambil itu sampelnya sampel besar. Nah, di beberapa literatur, itu sampel yang besar itu dinyatakan jika N-nya lebih dari 30. Cuman ini literatur yang lama ya, karena kita sekarang berada di era di mana data semakin lama semakin banyak. Jadi N sama dengan 30 itu belum tentu benar, belum tentu salah ya, karena ini sebuah best practice saja. Tapi untuk saat ini kita mengasumsikan bahwa N sama dengan 30 itu merupakan sampel besar ya. Kemudian ada kasus di mana variasinya tidak diketahui. Nanti yang membedakan adalah nanti statistik ujinya. Kalau sampel besar atau variasinya diketahui, kita menggunakan uji Z. Sedangkan yang sampelnya tidak, variasinya tidak diketahui, kita menggunakan uji T. Kemudian ada kasus ketika variasinya tidak diketahui. Namun asumsi yang pertama yakni variasinya sama. Kemudian yang kedua asumsinya itu variasinya tidak sama. Nah, yang membedakan adalah nanti ketika kita menentukan derajat bebasnya atau V ini dengan varian sampel, perhitungan varian sampelnya. Kalau di kasus variannya sama, kita menggunakan S-pool, ini kalau istilahnya nama S-pool. Sedangkan yang varian yang tidak sama, kita membedakan dengan S1 sama S2. Gitu ya. Jadi di situ. Kemudian ada lagi yang namanya uji berpasangan, di mana kasus berpasangan ini kasusnya seperti gini. Kalau misalkan observasi A atau sampel yang A itu kita lakukan 2 kali ya, dengan treatment yang berbeda, itu maksudnya uji berpasangan. Jadi misalkan kayak kita punya kelas A gitu ya, diajarkan dengan metode A, keluar nilainya. Kemudian di kelas A itu diajarkan lagi dengan menggunakan metode B. Sampelnya tetap tapi metodenya berubah. Nah, itu masuk kasus observasi berpasangan. Ya, itu yang membedakan dengan uji dua populasi. Kalau dua populasi, misalkan pengajarannya sama, tapi yang pertama dilakukan pada kelas A, yang satunya dilakukan pada kelas B. Nah, itu bedanya di situ. Bagaimana penerapan pengujian hipotesis statistik? Kita akan coba di slide berikutnya. Misalkan ada sebuah browser yang tujuannya untuk mengundang langganan program diet baru,
di mana di proses tersebut diklaim bahwa dapat menurunkan 22 kg dalam 5 minggu. Ya. Nah, kemudian kita ambil beberapa sampel nih dari peserta yang sudah mendaftar. Diambillah misalkan 56 peserta. Ternyata setelah diambil rata-ratanya dan standar deviasi, kita peroleh rata-ratanya 23,5 kg dan standar deviasinya 10,2 kg. Nah, kita ingin menguji apakah benar klaim di browser tersebut 22 kg dengan tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya sebesar 0,05%. 0,05 atau 5% ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melakukan formulasi hipotesis, di mana H0-nya itu kita nyatakan sama dengan 22, sedangkan H1-nya itu lebih besar dari 22. Kemudian kita melakukan statistik uji. Menghitung statistik uji, diperoleh Z-nya atau Z hitung ketemu 1,1. Nah, nilai 1,1 ya formulasinya kita bisa flashback ke slide sebelumnya ya. Kemudian kita menghitung sebuah p-value sebesar 0,1357. Bagaimana cara menghitungnya nanti akan kita bahas ya. Kemudian muncul daerah penolakan di mana Z alpha 0,05 itu sebesar 1,645. Jadi dikatakan ditolak ya, keputusan H0 tadi ditolak jika nilai Z hitungnya itu melebihi 1,645. Gimana cara kita mendapatkan angka-angka tersebut ya? Untuk menghitung Z tadi ya, kita bisa melihatnya dari sini. Kemarin kita sudah sempat flashback ya bahwa untuk menghitung Z 1,645 itu kita bisa melihatnya dari sini. Ya, karena distribusi normal itu kan distribusi yang simetris ya. Jadi peluang Z kurang dari minus 1,645 itu nilainya akan sama jika dibandingkan dengan peluang Z lebih besar dari 1,645. Jadi maka karena 0,05 ketemunya di sini ya. Ketemunya di sini. Jadi minus 1,645 atau nantinya kalau kita kasusnya adalah lebih besar maka ketemunya adalah Z 1,645. Nah, sedangkan p-value-nya tadi 0,1357 diperoleh dari nilai Z lebih besar 1,10. Jadi kita bisa menggunakan konsep karena simetris tadi, peluang Z kurang dari minus 1,10 pasti sama dengan peluang Z lebih besar atau sama dengan 1,10. Makanya ketemunya di sini ya. Sampai di sini cukup clear kan teman-teman? Nah, sekarang kita kembali ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya karena kita melihat bahwa Z-nya itu kurang dari yang sudah ditentukan atau batasnya ditentukan yakni 1,645, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0. Artinya klaim brosur tersebut dapat menurunkan 22 kg itu belum terbukti setelah kita melakukan pengujian tadi. Sampai di sini teman-teman sudah clear ya terkait, harapannya saya sudah clear terkait konsep pengujian hipotesis. Nanti bisa diterapkan pada kasus-kasus yang lain dengan mengacu pada formula yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya ya. Jadi kan ada berbagai macam contoh pengujian hipotesis untuk beberapa kasus gitu ya. Cuman pada sesi kali ini saya hanya mencontohkan untuk kasus satu populasi ya, untuk menguji min. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Harapannya pada sesi terakhir pengantar metode statistika, teman-teman sudah mendapatkan gambaran bahwa statistika itu kita belajar apa sih dan metode-metodenya secara yang apa ya, yang dasar, metode dasar ya, yang nantinya akan bisa kita terapkan baik di perusahaan ataupun nanti di penelitian itu seperti apa. Jangan lupa juga ya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Harapannya channel ini benar-benar menjadi pelopor democratizing statistics across Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.